ibunya, berdua dia di dalam 9 bulan 10 hari. Begitu lahir pun tak bisa dua sekalian, lahir tetap satu-satu. Ustaz tahu dari mana? Orang cerita, saya tak pernah dengar. Ternyata orang kembar lahirnya satu-satu, nasibnya beda-beda, bininya beda orang, dan anak yang sudah lahir bingung yang mana mak saya. Ada videonya, kemarin orang ngirim WhatsApp. Tapi di dunia bersama. Katanya orang yang kembar itu kalau satu berdenyut jantungnya, yang satu kotak, yang satu kesetrum listrik, yang satu bergetar. Tapi di akhirat saudaraku tetap menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang dibawa hanyalah iman dan amal soleh. Tapi apa mau dikata? Sombong, angkuh, egois, tak mau mengajak orang. Sholat sendiri saja, puasa sendiri saja, zakat sendiri saja. Dalam Islam diajarkan jangan egois, jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka peringatan Isra Mi'raj malam ini, orang Islam di Aceh Jaya ingin supaya kebaikan, ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar ditebarkan satu kabupaten. Tapi yang hadir malam ini kan tidak satu kabupaten Pak Ustadz. Malam ini yang hadir tidak satu kabupaten, tapi Pemda merekam acara ini dan mereka akan upload ke youtube.com. Maka mereka sebarkan, bukan cuma Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten-kabupaten lain pun mendapatkan nikmatnya. Amin. Nah, ada mereka upload ke YouTube, tiba-tiba yang boleh nonton Aceh Jaya saja, yang lain tidak. Mereka tidak egois, mereka tidak mengkapling-kapling kebaikan. Makanya zaman Nabi dulu ada orang berdoa, apa doa dia? Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan begitu. Kalau engkau berdoa jangan cuma kau saja, berdoa untuk yang lain, berdoa untuk orang banyak. Itulah mengapa nanti kalau habis Isra Mi'raj, ini bulan Rajab, habis Isra Mi'raj masuk Sya'ban, ramai lagi. Apa acaranya? Malam nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban masuk Ramadan, ramai lagi. Apa acaranya? Nuzulul Quran. Habis Ramadan ramai lagi. Apa acaranya? Halal bi halal. Habis halal bi halal ramai lagi. Apa acaranya? Melepas jamaah haji. Bapak store ONH berapa? 2017. Berangkat tahun 2031. Malaikat maut datang 2030. Mudah-mudahan yang sudah store segera berangkat. Amin. Ada yang berangkat ke Makkah, ada yang berangkat sampai Cengkareng aja. Namanya Haji Cengkareng. Habis melepas jamaah haji, masuk menyambut 1 Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Habis itu masuk Maulid lagi. Apa gunanya tablik akbar ramai-ramai lagi di halaman kantor bupati? Halaman kantor bupati kan? Saya takutnya salah ngomong ceramah, jamaah nganggu aja. Biar aja lah salah, yang penting cepat selesai gitu. Udah malam nih, udah ngantuk kita udah. Saya biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Cuman saya bingung tadi, tak dikasih air, kelapa muda dikasih. Pokoknya malam ini saya ceramah, saya tengok dulu. Ada jamaah 2 orang menguap, berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam jangankan mabuk, jangankan zina, jangankan khamar, menguap pun diatur dalam Islam.
At-tasa'ub minasyaiton, menguap itu perbuatan setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, tahan. Menguap digoda setan. Orang yang menguap jangan peturutkan lebar-lebar macam kuda Nil. Falyarudda mastata'a, tahan. Makanya kalau ada orang menguap itu ditahannya. Sampai menguap pun diatur dalam Islam. Bersin. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, kecilkan suara. Wal yadha kaffaihi ala wajhihi, letakkan tapak tangan di wajah, kecilkan suara. Ini ada orang bersin. Islam mengatur sekecil-kecilnya. Sampai-sampai Islam mengatur masalah menguap, mengatur masalah bersin. Kalau masalah menguap dan bersin diatur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi masalah seks, apalagi masalah pergaulan bebas. Itulah yang ditunjukkan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayatnya dibacakan qori kita tadi, Masya Allah, tabarakallah. Hilang daki-daki telinga mendengar suaranya merdu, makharijul hurufnya. Makanya waktu salaman tadi saya cium tangan qori kita. Mudah-mudahan saya dapat berkahnya, insyaallah. Anak saya mudah-mudahan menjadi qori macam beliau, insyaallah. Aminkanlah. Ulama dia ngamin, dia mau anak dia aja. Ya Allah, betapa sejuknya hati. Udah nikah apa belum qori tadi? Belum. Jatah kalian itu. Masya Allah, ada ibu-ibu polwan ternyata. Menengok ibu-ibu polwan ini, ingat kita SIM belum diperpanjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira mana yang paling besar jasanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Ustadz apa polisi? Bingung jawabnya. Nanti bilang ustadz, polisi tersinggung. Bilang polisi, ustadz pula merajuk. Saya cerita sedikit, habis cerita ini baru jawab. Boleh? Saya jadwal khutbah Jumat, sampai di masjid terlambat. Naik khotib, lambat saya datang, saya duduk di sop paling belakang. Anak-anak di belakang ribut. Anak-anak khutbah berapi-api, dia di belakang. Tak segan mereka nengok saya di belakang. Diam aja, ditengoknya saya cuek aja deh. Dia tak tahu kita ustadz sedang viral. Kurang ajar anak-anak di sini. Begitu tak lama setelah saya masuk polisi. Rupanya polisi lambat juga. Lebih lambat pula dari saya lagi. Karena mereka habis ada lalu lintas. Begitu masuk polisi, diam. Anak-anak itu diam semua. Ada polisi. Takut. Kira-kira mana yang lebih hebat peran dakwahnya? Ustadz apa polisi? Ustadz masuk, mereka tak takut. Tapi begitu polisi, ada pistolnya. Oleh sebab itu, kita didik anak-anak kita hafal Quran, hafal hadis, paham Islam. Setelah itu dia jadi polisi. Dengan jabatan polisinya dia akan menolong agama Allah. Takbir. Dia akan jadi tentara. Dengan jabatan tentaranya dia akan menolong agama Allah, mengangkat derajat orang yang lemah, meninggikan syiar takbir Allahu Akbar. Jadi jangan bayangkan kalau sudah hijrah, sudah ikut pengajian, udahlah aku lepas saja seragam ini, aku sudah tak mau lagi aktif Pak Ustaz. Kenapa kau keluar? Memang udah pensiun Pak Ustaz.
semangat. Jangan setelah hijrah bawaannya mau mati. Dulu ketika masih aktif, semangat, semangat, semangat. Begitu ikut pengajian, letoy, loyo, lesu, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Kalau nampak kalian orang macam ini, bawa ke tepi sungai, atulak kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebelum hijrah semangat, setelah hijrah pun lebih semangat. Anak-anak muda yang belum hijrah bawa motor, setelah hijrah tetap laju. Bukan berarti sebelum hijrah kencang, setelah hijrah saya diajak anak-anak muda itu, Ustadz, besok ceramah jangan bawa mobil ya, besok ceramah jangan bawa motor ya, besok ceramah kami jemput. Ya, datanglah anak-anak muda bawa motor. Ustadz naik di atas, sangkanya saya tak bisa bawa motor. Boleh saya tes? Boleh. Naik saya bawa. Wah, tinggal mereka. Baru dia tahu, sangkanya kita lahir langsung tua. Aku pernah juga muda macam kalian. Sekarang pun masih muda juga. Umur sekarang atau usahlah kita sebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca qori kita tadi, malu pula saya mau mencoba suara saya. Tapi insyaallah takkan mungkin jamaah mengetawakan kita kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi waktu beliau mengaji, Allah, giliran awak diam aja. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci Allah. Alladzi, yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram sekarang di Saudi Arabia, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa sekarang di Palestina, dari masjidil haram ke masjidil aqsa 1500 km. Kalau kalian tak percaya, ukurlah sendiri. Naik buruk, bukan macam saya tadi ke Kutacani naik helikopter. Saya mau ngasih tahu aja saya naik helikopter. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa perjalanan ini? Tengok tujuannya, linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami, bukan ayat kursi. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Itulah yang dilihat oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditengok Nabi? Oh, banyak sekali. Tapi di antara yang ditengok Nabi malam itu adalah Nabi melihat ada orang di hadapannya daging bagus, segar, harum, tapi di depannya ada daging busuk, bernanah, berulat. Yang dimakannya daging busuk, bernanah, berulat. Sedangkan daging yang bagus, segar, dicuekinnya saja. Nabi bertanya, ya Jibril, ya, apa maksud tanda simbol makna ini? Kata Jibril, itulah umatmu nanti di akhir zaman. Ada daging yang busuk, itu yang dia garap. Daging bagus dia tinggalkan. Itulah sekarang yang disebut dengan sepia, selingkuh. Lagunya pun Cinta Satu Malam, selimut tetangga, macam tak ada aja selimut di rumahnya. Ini fenomena akhir zaman.
Zaman dulu orang mau selingkuh susah, zaman sekarang mau kemana? Reuni. Berawal dari reuni. Ikut ya bang? Kau jangan ikut, tak ada orang bawa bini. Sampai di tempat reuni berjumpalah dengan teman SMP SMA yang tak berjumpa 5-10 tahun yang lalu. Kau dulu yang paling cantik di kelas kan? Iya. Kau itu ingusan busuk bau dulu. Akhirnya buat grup WhatsApp, tukar-tukaran foto, tukar-tukar cerita. Ini gambar siapa? Gambar lakiku bang. Mana ganteng sama aku? Ganteng abang lah. Kenapa kau mau sama dia? Ditangkap hansip namanya. Akhirnya janji makan bersama, curhat, ngobrol cerita, makan bersama. Dan apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya berlanjutlah sampai akhirnya di tengah malam, jam 12 malam orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kok kenapa? Salah sambung, saya tutup lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini orang apa hantu? Kok kenapa? Saya selingkuh Pak Ustaz. Apa hubungannya sama aku? Gimana ceritanya kau bisa selingkuh? Saya cari nama mantan saya di FB. Terus dapat. Setelah dapat, add friend. Setelah itu, confirm. Setelah itu, hi. Setelah itu, Ustaz banyak kali pun nanya. Akhirnya kami jumpa, terjadilah apa yang terjadi Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Hancur berkeping Pak Ustadz. Begitulah canggihnya teknologi FB, WhatsApp, Telegram, miligram, kilogram, Instagram. Tapi alhamdulillah di Aceh Jaya mereka pakai internet bukan untuk maksiat dan dosa, tapi dipakainya untuk menyebarkan. Hadirilah tabligh akbar Isra Mi'raj nanti malam jam 8, Ustadz datang jam setengah 12. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi masyarakat Aceh Jaya. Orang Aceh Jaya kenal Ustadz Somad dari mana? Bukan mereka ke Pekanbaru. Ustadz Somad pun jarang-jarang datang kemari. Dari mana mereka kenal? Dari www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Artinya apa? Mereka melek internet. Mereka tidak gaptek, tidak gagap teknologi, tapi dimanfaatkannya itu bukan untuk selingkuh, betul? Dimanfaatkannya untuk menebarkan kebaikan, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Apa yang dikhawatirkan Nabi dulu 14 abad silam betul-betul terjadi sekarang dalam bentuk perselingkuhan yang luar biasa. Laki-lakinya senior, perempuannya pelakor. Senior senang istri orang, pelakor pengganggu laki orang. Dua-dua ini ditangkap oleh khusus, ada polisinya. Apa namanya? Polisi syariah. Di mana ada polisi syariah di seluruh Indonesia? Kalau bukan di Nangro Aceh Darus, bangga kita. Ada polisi khusus lalu lintas jalan raya. Prit. Ada polisi khusus kriminal, krimsus, kriminal khusus. Ada polisi khusus terkait dengan pelanggaran etika budaya, tidak melakukan sesuai dengan adat. Orang Aceh punya adat istiadat, dalam satu hembusan nafasnya adatnya, budayanya sejalan dengan ajaran syariat Islam. Takbir. Ini harus kita jaga di zaman modern. Apalagi anak-anak muda ini. Oh, andai saya disuruh pilih, hai Abdul Somad, siapkah engkau muda lagi?
Oh tak sanggup, berat bro. Zaman saya dulu, saya muda sekitar tahun 90-an lah, 30 tahun yang lalu. Zaman saya dulu mau kenalan sama perempuan susah. Kadang mau salaman, mau kenal perempuan menggeletar tangan kita. Hai, 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 hai. Sekarang kenalan sama perempuan enak saja, banyak cara. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Friendster, bisa lewat internet. Zaman dulu harus langsung face to face. Zaman sekarang tidak, mudah, canggih teknologi. Kenal, jalan-jalan, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembong. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, mungkin omongan saya ini tidak sesuai, tapi yang saya ceritakan ini fakta dan data. Kawan saya menjadi petugas kantor urusan agama. Saya tanya sama dia, berapa orang nikah di kecamatan ente 1 bulan? 4 orang, 40. Banyak. Tapi yang betul-betul nikah 20. Yang 20 lagi MBA, Married by Accident. Luar biasa. Luar biasa kejadian sekarang nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anak remaja kita mungkin nakal, anak-anak muda kita mungkin jahat, tapi orang tua juga ikut berkontribusi karena pembiaran. Diam saja. Anak gadis Bapak mana? Tadi dibawa kawannya. Pulang jam 12 Pak. Pagi pun nggak apa-apa. Bencong aja pulang pagi. Nauzubillah. Orang tua harus ada kontrol. Kau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit yang kursi mana? HP-mu mana? Isinya apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada pengawasan dari orang tua. Pak, kami jalan-jalan sebentar ya. Jangan. Tak mahram, jangan jalan. Ada acara ini Pak, ramai-ramai boleh, berdua jangan. Pak, katanya kalau berdua yang ketiga setan. Kaulah setan. Jangan dibiarkan. Ini main biar aja. Saya bawa anak apa ya? Bawa. Sebentar aja Pak, lama pun tak apa. Ada pula yang tegas karena belum dapat. Kalau sudah dapat, macam kerupuk kena air. Habis, keras. Macam kerak. Kena air, lembek. Saya bawa anak bapak, jangan macam-macam. Kejar kau perang panjang nanti. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam, awal lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, wahai laki-laki, di pundakmu ada tanggung jawab. Beda sama perempuan. Laki-laki kepala rumah tangga. Kenapa laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat? Kalau perempuan dapat 500 juta, laki-laki 1 M. Enak kali jadi laki-laki itu. Karena laki-laki menanggung biaya pernikahan, mahar ditanggung laki-laki, makan nafkah ditanggung laki-laki. Tapi yang paling berat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berkumis tebal. Yang berkumis jangan tersinggung. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berambut panjang. Yang gondrong jangan tersinggung. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu menyelamatkan anak gadisnya. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh tertolong dengan kanon. Di tempat lain perempuan pakai baju you can see, you kamu can bisa si menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak bini saya. Tapi di Aceh ada orang Aceh pakai baju you can see? Tak ada. Di Aceh semuanya pakai jilbab. Artinya apa? Terselamatkan, tersolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu bangga tak jadi orang Aceh? Bangga. Saya aja yang tak orang Aceh bangga. Kemana-mana ceramah saya bawa Aceh. Lihat itu di Aceh penerapan syariat Islam. Bukan cuman jilbab, bukan cuman cadar, bukan cuman busana muslimah, tapi di sana ada polisi syariah, di sana ada dinas syariah, di sana ada dinas daya. Hai bupati-bupati, hai wali kota, hai gubernur-gubernur,
Amal kalian bukan puasa sunat Senin Kamis, amal kalian bukan baca Yasin, amal kalian adalah menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ustaz Somad itu keras sekali kalau ceramah, suaranya aja. Orangnya lembut, saudaraku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada yang salah dengan ceramah saya ini? Kalau salah saya menurut agama, Abu, Abi, Tengku, alim ulama di belakang ada, mereka yang akan meluruskan saya. In sadaqtu fa'inuni, kalau aku salah tolong aku luruskan. In ahsantu fa'inuni, kalau aku benar tolong aku. Wa in akhta'tu faqawwimuni, kalau aku bengkok luruskan aku. Begitu kata khutbah Abu Bakar Siddiq ketika di awal menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq, titelnya RA, radhiyallahu an. Belum pernah lagi Abdul Somad dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Tiba-tiba dijambut jamaah, radhiyallahu an. Masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak muda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah anak-anak muda selamat daripada perbuatan mungkar ini? Nampaknya tak siap. Siapkah anak-anak muda selamat dari perbuatan mungkar yang ditengok Nabi dalam Isra Mi'raj ini? Mantap. Dari bunyi, ingat, jangan sampai kau lakukan. Karena kalau kau lakukan, jalan laki-laki perempuan, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ada juga laki-laki muntah, mabuk dia, minumlah antimo. Yang ngidam panas dingin demam-demam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang melahirkan anak mengandung, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang rugi adalah perempuan. Laki-laki bebas berkeliaran kemana-mana. Banyak yang sudah berbini mengaku perjaka, tapi perempuan tak bisa. Perempuan tak bisa karena tertulis di tutup botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Jaga harga diri kalian, jaga martabat, kehormatan, kemuliaan kalian. Dan kalian laki-laki, ku kasih tahu sama laki-laki yang playboy cap tupai, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat, semua pokok kelapa di lubangnya. Ku beritahu kepada kalian, wahai laki-laki, sekarang kalian gagah dan perkasa. 20 tahun akan datang kalian akan menikah dan kalian akan punya anak perempuan. Bagaimana rasanya kalau anak perempuan kalian dipermainkan orang? Perempuan adalah anak kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah ponakan kita. Maka menjaga perempuan tanggung jawab kita bersama. Betul? Menjadi laki-laki kehormatan, menjadi laki-laki kemuliaan, tapi menjadi laki-laki juga ada tanggung jawab yang besar. Makanya kalau kau tak siap jadi laki-laki, berubahlah kau jadi perempuan. Sekarang lagi tren ini, kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga bersama. Tadi ceramah saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang sudah jam 12 kurang 25, berarti saya sudah ceramah 50 menit. Yang saya bahas baru satu, yang menguap belum ada. Kita lanjutkan. Nabi melihat dalam Isra Mi'raj, yang tadi dia lihat orang makan daging busuk, membiarkan daging segar. Nabi melihat lagi, apa yang ditengok Nabi? Ada orang yang perutnya besar, yang perut besar jangan disinggung. Ada kawan-kawan kita ini perut besar, kalau mau foto, kita foto 1, 2, 3, dia enggak tahan nafas.
Bukan ini yang saya maksud, bukan. Yang tersinggung. Yang saya maksudkan adalah makanya tonton sampai selesai. Jangan komen, tonton sampai selesai. Beli paket 4 giga supaya pemahamannya utuh. Jangan dipotong-potong video somat. Kita lanjutkan. Apa yang dilihat dalam Isra Mi'raj? Perut besar. Nabi bertanya ke Jibril, ini apa ini Jibril? Kenapa bisa begini? Kata Jibril alaihissalam, inilah orang yang makan haram. Nasinya halal, ikannya halal. Tadi saya dikasih ikan besar. Ustadz, ini ikan asli Aceh Jaya. Kadang kita bertamu di rumah orang, ikan rupanya plastik, rambutan rupanya kaca. Tapi di Aceh Jaya semuanya original, ikannya asli. Dan ikan di Aceh Jaya ini matinya sekali. Dekat laut kan, ikan mati sekali. Di tempat lain ikan mati 5 kali. Naik ke darat sekali, masuk ke kulkas sekali, masuk ke kuali sekali, dipanaskan 2 hari, 3 kali. Ikan segar, udang segar, semuanya segar, luar biasa. Patutlah mereka sanggup dengar ceramah sampai jam 12 malam. Rupanya makanannya bergizi. Ini kadang di masjid, di musola kita pengajian dari maghrib ke isya. Orang yang pengajian ngantuk itu 2 kemungkinan. Pertama kurang gizi, yang kedua cacingan. Ada kemungkinan ketiga, diganggu setan. Tapi kadang setan ini tak salah juga. Kalau ditanya, ada kau ganggu dia? Tak ada, dia aja memang begitu bawaannya. Kadang kasihan juga kita nengok setan ya. Makanya nanti muncul KPS, Komisi Pembela Setan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bisa pula jam 12 malam anak-anak dengar ceramah. Jam 12 malam anak-anak dengar ceramah. Jam 12 malam anak-anak matanya segar. Ini yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ini akan menjadi gubernur, wali kota, akan menjadi tentara, akan menjadi polisi, akan menjadi pejuang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan datang ke Riau menjumpai anak saya. Aku adalah orang yang waktu Ustadz Somad ceramah jam 12 malam di Aceh Jaya, ayahmu dulu datang ke sana. Kata anak saya, kok lambat ayahku datang? Pesawatnya delay. Bangga. Ustadz Somad bukan orang Aceh, tapi dia dimuliakan, dia dihormati, dia dihargai. Bukan sekedar dikasih makan, dikasih minum, dikasih air kelapa muda, bajunya pun dikasih dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Masya Allah, tabarakallah. Nanti mudah mengenalinya kalau di internet. Pas pakai baju ini, Aceh Jaya. Kalian tampak nanti ke kanan, rambut-rambut, itu Aceh Jaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya yang pakai karpet merah itu Perdana Menteri, wali kota, gubernur. Malam ini saya pakai karpet merah. Luar biasa. Ambillah gambar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini apa isi perutnya ini? Beras halal, ikan halal, daging ayam halal. Kenapa bisa besar? Ternyata bukan karena bendanya haram, tapi karena dibeli dari uang uang apa? Riba. Yang paling selamat dari riba adalah orang Aceh. Betul? Somad ini ceramah melambung-lambungkan Aceh, Aceh. Yang saya bicarakan ini fakta bukan fiktif. Yang ada dinas syariah Aceh, yang ada dinas dayah Aceh, yang ada polisi syariah Aceh, pramugari yang pakai jilbab kalau naik pesawat pergi ke Aceh, dan bank
bank syariah pertama adalah Bank Aceh. Bank daerah. Berapa provinsi di Indonesia yang pertama merubah konvensional menjadi syariah adalah Bank Aceh. Oleh sebab itu kalau ada orang Aceh masih menabung di bank konvensional, waspadalah. Di tempat lain malaikat akan bertanya, kenapa kau masih nyimpan uang di bank konvensional? Tak ada bank syariah. Oke, maafkan, kau masuk neraka cuma agak-agak lama sedikit. Tapi orang Aceh kalau ditanya, kenapa kau menyimpan uang di bank konvensional? Padahal bank syariah yang pertama dari seluruh bank daerah provinsi, pertama Bank Aceh, kedua Bank NTB, ketiga Bank Nagari Sumatera Barat, keempat barulah kampung halaman saya, Bank Riau Kepri akan berubah menjadi syariah dalam proses 2 tahun. Hei gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati se-Indonesia, kalau kalian mau dapat amal jariah mengalir walaupun sudah mati meninggal dunia, robah itu bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Datang kalian studi banding ke Nanggro Aceh Darussalam. Setuju? Tengok bagaimana tablik akbar di Aceh Jaya. Kalau mau kalian nengok gimana tablik akbar di Aceh Jaya, datang jam 12 malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tabung 100, pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur orang yang makan riba ketika nanti bangkit dari kubur saat hari kiamat, kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Pernah nengok orang acara hantu? Begitulah dia bangkit dari kubur. Nanti begitu kita bangkit dari kubur, idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat bergulung hancur, wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur bangkit, yang sudah dimakan cacing tanah, tulang belulang bangkit. Cukup dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tegak berdiri. Tapi ada yang bangkitnya sempoyongan seperti orang kerasukan setan. Siapa dia? Itulah orang yang makan riba. Di tempat lain kalau dia nabung dapat bunganya, jangan dimakan. Tak bisa uang ini saya tabung di rumah Pak Ustadz. Kenapa? Takut pencuri? Enggak, takut istri saya. Tabung di bank syariah. Di kampung saya nggak ada bank syariah Pak Ustadz. Simpan bawah bantal. Gimana mau simpan bawah bantal? Lebih besar duitnya daripada bantal. Kadang duit disimpan sendiri hilang. Bagaimana caranya selamat? Masukkan ke bank. Tapi yang paling selamat adalah bank syariah. Oleh sebab itu maka di tempat lain saya sarankan, tabunglah di BNI Syariah, tabunglah di Bank Syariah Mandiri, tabunglah di BRI Syariah, tabunglah di HSBC Syariah. Menumpang di tempat orang lain, banknya konvensional tapi membuka divisi syariah 16 tahun, 15 tahun. Tapi Bank Aceh bukan bank konvensional karena dia bukan divisi tapi langsung berubah dari bank konvensional ke bank syariah. Riba dibawa ke Makkah pakai duit riba. Talbiyah di Madinah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la saddaik.
kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba, uang haram. Makanya bolak-balik ke Makkah nggak ada, nggak ngefek, men. Bolak-balik ke Makkah tidak ada perubahan karena pergi dengan uang riba. Heran saya nengok Bu Aja tuh Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat ke Makkah nggak pakai jilbab, sekarang balik nggak berbaju. Heran aku nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Dulu sebelum ke Makkah pakai celana pendek, sekarang setelah balik dari Makkah tak bercelana sama sekali. Kenapa tidak ada perubahan? Innallaha thayyibun. Allah maha baik, Allah maha suci, Allah maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Sebelum sholat wudu dulu, sebelum haji mandi dulu, sunat mandi ihram. Begitu juga dengan sedekah, bersedekah rajin, tapi yang disedekahkan duit riba. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari bank ambil duit riba, pulang ke rumah kasih ke istri, istri senang karena tak ada beda antara duit bank syariah dengan bank konvensional, warnanya sama-sama merah. Ada memangnya bedanya. Kalau bank konvensional duitnya hitam, duit yang hitam itu duit kena cumi sotong. Duitnya warnanya sama, sama-sama biru 50.000, sama-sama hijau 20.000, sama-sama merah 100.000, tapi dia dari uang riba dibelikan ke beras, ditanak menjadi nasi, nasinya disuap ke mulut dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan duit itu sudah berubah menjadi nasi, nasi menjadi darah, darah yang haram masuk ke jantung, disemburkan naik ke otak, isi otak darah haram, 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 haram. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khotiah, ubun-ubun, pembohong, penipu, penjahat, koruptor, nepotisme. Kenapa? Karena makan hak haram. Jangan sampai anak cucu kita makan haram. Betapa kasihannya anak-anak yang belia, yang muda, yang bersih, tetap matanya tak berdosa, bening, yang masih hijau, tiba-tiba disuap makan riba, 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 riba. Bini yang solehah, baca yasin, sholat witir, sholat tahajud, dikasih makan riba. Anak yang baik, masukkan sekolah ngapal Quran, dan sekolah di daerah, baca kitab, tapi dikasih makan riba. Ustadz Somad, kenapa anak saya ini susah ngapal? Kenapa anak saya ini susah tahajud? Bukan salah dia, tapi kita bersalah karena sudah merusak kepalanya, merusak otaknya, merusak darahnya. Yang paling celaka, dia berdoa malam, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan ibu, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Yang paling menyakitkan, wa ghudhiya bil haram, karena selalu dikasih makan riba. Alhamdulillah Aceh Jaya, Nangro Aceh Darussalam sudah selamat dari riba dengan adanya Bank Aceh, Bank Syariah. Saya bilang tabligh, bukan tabligh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar, masjid yang sudah dibangun, masjid agung, masjid raya, masjid Pemda,
cantik, indah. Tapi pas waktu azan, apa yang ada di masjid? Kambing dalam masjid. Kenapa orang tak ada di masjid? Ini yang Ustaz ceritakan di mana ini? Bukan di Aceh. Aceh jangankan sholat di masjid, sedangkan tablik akbar jam 12 malam aja begini ramainya, apalagi di masjid. Betul? Tengok subuh besok. Saya tidak mau gara-gara kedatangan Ustaz Somad besok masjid kosong. Komplain Abu Abi para tengku. Kenapa masjid kosong Abu? Gara-gara ceramah terlalu malam, jamaah tidur bangun jam 7.30. Saya menanggung dosanya. Oleh sebab itu nanti pulang dari sini tolong jamnya di setel 2. Yang satu bunyi slow. Yang satu agak keras sedikit. Setel lagu yang kira-kira membuat kita cepat sadar. Lagu apa tuh? Mati. Begitu bangun langsung sholat subuh. Maksudnya saya akan setel 2 jam supaya nanti malam jangan sampai terlambat sholat subuh. Jangan sampai yang ngomong jangan sholat subuh terlambat, yang ngomong tuh pula sholatnya lambat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sampai masjid di kampung itu dibiarkan tidak ada sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah sampai itu aja. Nanti bilang bupati orangnya ada di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu pesan terbesar daripada Isra Mi'raj adalah sholat, bukan somat. Pesan terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Masih ada orang zaman sekarang yang nggak sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya sholat. Amin. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sejak sering mendengar pengajian Ustadz, alhamdulillah sekarang sudah sholat. Sholat apa? Sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang sholat 5 waktu macam membuat rumah di tepi sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kalau satu hari mandi 5 kali, apakah mungkin masih ada daki? Bersih, sebersih-bersih. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tadi kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu yang mencegah mungkar adalah dengan sholat berjamaah. Bangga kita sekarang nih anak-anak muda generasi milenial pakai jaket sholat ke masjid, pejuang subuh. Wow. Zuhur hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapain kalian buat pejuang subuh? Kenapa tak kalian buat pejuang 5 waktu? Sedangkan subuh yang berat aja kami datang, apalagi maghrib. Sedangkan subuh melawan kantuk aja kami bisa, apalagi zuhur. Oleh sebab itu anak-anak muda zaman sekarang luar biasa. Dan kalau dilihat tatap-tatapan mata malam ini, walaupun gelap remang-remang, itu saya yakin, cobalah survei, yang datang malam ini rata-ratanya anak-anak muda semua. Amin. Amin. Yang tua-tua pun casingnya aja tua, isinya muda. Casing 71, signal 17. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tua muda bukan usia, tua muda adalah semangat. Makanya saya menengok orang-orang tua tapi sholat berjamaah ke masjid, mantap. Anak muda tak ke masjid. Kalau ngomong sama perempuan, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, musola aku tinggalkan. Gimana kalian? Oleh sebab itu bapak-bapak yang punya anak gadis, ibu-ibu yang ada anak muda, mudah-mudahan anak gadis kalian berjumpa jodoh dengan yang baik-baik, yang sholat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sholat ini, yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng ini dipertemukan Allah dengan yang solehah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah.
Ini anak udah 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan tanya detak jantungmu, Allah akan tanya hembusan nafasmu, paru-parumu titipan Allah, udaranya pinjaman Allah, tanah yang kau pijak milik Allah, angin yang berhembus kiriman Allah, tapi kau tak mau menyembah Allah. Sombong! Neraka jahanam tempatmu, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Masih sempat pula tuh jamaah nanya berapa derajat Celcius, meletup termometer tuh. Kau tanya pula berapa derajat Celcius. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jantungmu masih berdetak, napasmu masih berhembus, tanganmu masih melangkah, kakimu masih melangkah, tanganmu masih menghayun, matamu masih berkedip, telingamu masih mendengar, otakmu masih terlintas. Maka jangan sampai kau lupa menyembah Allah. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, didengar sampai ke langit. Kau berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana, engkau yang suci, aku kotor penuh dosa. Rabbiyal A'la, engkau yang tinggi, aku rendah. Tapi kau tinggi Abdul Somad, kan ada pentas. Abdul Somad tinggi kan ada pentas. Abdul Somad nampak tegap karena gambarnya dibuat besar. Abdul Somad makhluk yang hina, rendah, tak ada apa-apa. Dari tanah naik ke atas pentas karena Allah, tak lama lagi akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing. Apa yang kau sombongkan? Makanya nanti kalau ketemu kalian anak-anak muda dengan orang-orang yang sombong-sombong, sampaikan ke dia, hei kau dari tanah, berjalan di atas tanah, tak lama lagi kau akan masuk tanah dan akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Insya Allah marah dia. Yang disombongkan ini apa? Kita akan mati. Yang mau dibawa mana? Tuh, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira, yang pertama kali ditanya dari semua nikmat Allah adalah salat. Idza sholahat sholahal amalu kullu. Kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, maka amal yang lain ikut jadi baik. Amin. Tapi kalau salatnya rusak, kalau yang nelpon atasan bolak-balik, iya Pak, sebentar Pak, datang Pak, oke Pak, datang jam 7 ya, 6.30 Pak, datang, oke Pak, iya. Padahal dia cuma ngasih kau insentif gaji uang bulanan, tapi kau begitu takut. Allah yang memberi kau hidup, Allah yang memberi kau nyawa, Allah yang membuat kau berjalan. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Ternyata ucapanmu palsu, ucapanmu gombal. Kau angkat kedua tangan, kau berkata dia yang maha besar, Allahu Akbar. Kau katakan di hadapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mulutmu berkata begitu, tapi kau sholat zuhur jam 3.15. Gombal, bohong, tipu, dusta. Gimana kau mendapatkan rahmat Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala kebaikan, salawatul segala doa-doa, lillah punya Allah, bukan punya engkau. Engkau hanya meminjam di atas dunia. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau angkuhkan? Dulu kau keluar dari perut ibumu, panjangmu sejengkal, tapak kakimu 2 jari. Saat haus menangis, saat lapar menangis, tak tahu apa-apa. Ada orang Aceh Jaya lahir ketawa. Kalau ada kita ngeri nih orang. Ini anak orang apa anak hantu?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj mengingatkan kita lagi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mari ajak. Tak usah kau urus aku. Aku mau sholat mau enggak, aku mau pacaran, aku mau berzina, aku mau buat dosa. Yang penting kau masuk surga silakan. Aku mau masuk neraka ya urusanku. Bro, memangnya kalau air dari laut itu naik nanti ke darat, yang hancur rumah kau saja? Memangnya nanti kalau gempa bumi datang, yang terbelah memangnya rumah kau saja? Kalau dia datang, tak bisa membedakan mana rumah orang baik, mana yang tak baik. Semua digulungnya rata dengan tanah. Oleh sebab itu maka kita ini tinggal di satu kapal. Ada orang satu membolongi kapal, yang lain cuek saja. Papa, ya itu dia melobangi kapal. Biar aja lah, yang tenggelam dia aja nanti itu dia. Begitu air masuk, jangankan dia, yang di dalam kamar, yang di tiang gelada, yang di puncak kapal pun ikut semuanya tenggelam. Oleh sebab itu mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang disampaikan Abdul Somad ini semuanya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu tidak ada bicara masalah yang lain, karena ini yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jam 12:05 saya sudah ceramah 80 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu ngusir setan. Tadi yang udah mulai kepalanya dimasuk setan. Kalau setan zaman dulu godanya setan manual, bawa kipas, nina bobo, oh nina setan. Kalau tidak bobo diganggu hantu. Dulu setannya gitu. Setan zaman sekarang enggak, dibawakannya AC. Tapi doanya tetap sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takbir mengusir setan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan-setan semua. Makanya kalau sudah terdengar suara azan, segera bangkit. Begitu mendengar suara azan, dengarlah kalau azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Anjing serigala melonglong karena dia menengok setan lari. Jadi anjing-anjing bisa nengok setan? Bisa. Saya inginlah Pak Ustaz nengok apa kayak mata anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau ada teman-teman di sebelah yang diganggu setan, takbirlah. Takbir ke telinga dia sebelah kanan. Allahu Akbar. Nanti hari Jumat nampak itu yang diganggu setan. Allahu Akbar. Kalau saya khutbah Jumat, itu saya perhatikan tuh mana jamaah yang agak-agak tuh. Kita bertakbir. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita merasa kita yang besar. Hai yang merasa dirimu besar, Allahu Akbar. Hai yang merasa dirimu angkuh, Allahu Akbar. Hai yang merasa dirimu punya jabatan dan kuasa, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, yang layak dipuji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuja-puji hanyalah Allah. Makanya Nabi kalau dipuji-puji dia ambil pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-mujimu, ambil pasir tiupkan ke wajahnya. Nah, besok siapa yang suka muji-muji, ambil pasir. Insya Allah mengamuk dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita jaga tradisi berkumpul bersama di masjid, surau, langgar, musola, di tanah lapang. Ini harus kita jaga bersama. Kalau di Kutacani di stadion, malam ini pula di lapangan kantor bupati, besok pagi di kampus. Siapa yang mau datang silakan ke Banda Aceh.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin.